Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk penghuni kelas 11 di SMA Negeri 1 Ngodian. Apa kabar pada kesempatan kali ini? Semoga kalian di mana saja kabarnya semoga baik-baik saja begitu ya. Dan semoga yang sedang kurang enak badan semoga lekas diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal seperti sedia kala. Ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu melalui medium yang berbeda begitu ya. Beberapa kesempatan yang lalu kita berjumpa, kita bertegur sapa melalui media YouTube. Tapi sekarang kita coba pakai medium-medium yang lain, perantara yang lain. Kita coba kali ini pakai podcast. Yang mungkin dari kalian sudah tidak asing, dari kalian juga mungkin sudah banyak yang mempunyai aplikasi ini di HP kalian masing-masing ya. Karena mungkin ini salah satu dari beberapa aplikasi yang mungkin ada Joox, ada Spotify, ada Anchor, yang mana itu memang aplikasi zaman kalian banget gitu ya, zaman kalian banget, sehingga ya tidak ada salahnya untuk kita manfaatkan gitu ya. Oke, pada kesempatan kali ini, karena di kemarin pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah sempat membahas nih, jadi kemarin itu kita sudah membahas yang kaitannya dengan taat aturan begitu ya. Taat aturan dalam hal apapun. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum gitu ya. Jadi Pak, apakah taat aturan itu hanya sekedar kayak tata tertib begitu? Ataukah mungkin sekedar apa-apa yang mungkin dituliskan, contoh katakanlah himbauan-himbauan yang tertulis entah dimanapun, begitu ya. Tentu saja tidak gitu ya. Jadi taat aturan itu lingkupnya luas yang kaitannya dengan kita sendiri. Kita sendiri kan posisinya seorang hamba, iya, seorang anak, iya, seorang murid, saya juga seorang murid, ya, gitu ya. Dan boleh jadi mungkin dari kita masing-masing juga kita sendiri-sendiri juga adalah seorang guru, gitu ya. Saya seorang guru, kalian juga mungkin sudah seorang guru juga, walaupun mungkin tidak kalian sadari, yang mungkin ngajar TPA dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, apa yang pada kali ini ingin saya sampaikan adalah kita masih menyambung apa yang sudah kita sama-sama belajar di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita dalam hal taat aturan itu kadang boleh jadi kita taat aturan di satu tempat dan di satu waktu, dan boleh jadi juga karena kelalaian kita, karena kita kadang lupa gitu ya. Kan kita, manusia itu tempatnya salah dan lupa gitu ya. Saya juga tidak luput dari hal itu gitu ya. Jadi boleh jadi di lain tempat saat kita kelupaan ataupun salah, kita tidak taat aturan. Contohnya apa? Banyak banget nih. Contohnya banyak banget. Mungkin ketika kalian waktu kelas 10 gitu ya, kalian masuk sekolah katakanlah mungkin jam 7 kurang 10, 6 lebih 50 gitu ya. Nah, mungkin banyak di antara kalian itu bisa gitu ya untuk datang
tepat waktu atau datang di awal waktu. Jadi sebelum jam 6.50 sudah datang ke sekolah. Tapi ketika mungkin menjalani pelajaran di kelas, mengikuti apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya, ketika Bapak Ibu Guru mungkin memberikan ulangan, nah itu dia. Kadang Bapak Ibu Guru juga sudah ngasih aturan sebisa mungkin jujur gitu ya. Bahkan harus gitu ya, bahkan harus. Karena hal itu, dan boleh jadi kondisi siswa itu kan beragam gitu ya. Ada yang kalau ulangan dadakan itu siap, benar-benar siap. Tapi sebagian besar saya yakin, kayak saya dulu waktu sekolah juga, adalah kurang siap. Gitu ya, kurang siap apabila ada ulangan. Sehingga sistem SKS tuh, bahkan kadang sistem kebut sejam, atau SKD, sistem kebut 2 jam. Itu diperlakukan sebelum ulangan tiba gitu ya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan kalian, bahwasanya agaknya semua di antara kita sebagian besar, ya mungkin katakanlah 90% ke atas, itu sudah pernah dengan yang namanya mencontek gitu ya. Saya pun pernah gitu ya. Dari dulu mungkin katakanlah sejak SD sampai waktu titik menemukan ya ingin berhenti gitulah ya. Ingin berhenti itu ada di kelas 11 yang waktu itu memang saya posisinya bersama salah satu sahabat saya namanya Raka, itu memperoleh amanah untuk ngemong rohis gitu ya, ngemong rohis di SMA Negeri 1 Median gitu ya, sekitar tahun 2012-an. Nah, karena waktu itu masa-masanya ujian gitu ya, saya agak lupa itu waktu ujian semester 1 atau akhir tahun gitu ya, tapi yang jelas waktu itu waktu ujian. Dan karena menjadi yang ngomong rohis gitu ya, yang diberi tanggung jawab untuk ngetuani rohis gitu, saya bersama sahabat saya. Nah, saya mulai ajak aja tuh namanya Raka, Rak, awak dewi ini kan ya ketua gitu ya, jenengi rohis wae Abu Bakar As-Siddiq, neladani sosok Abu Bakar, ngono kan, yang dapat dipercaya gitu ya, membenarkan dan sebagainya. Apa raisin gitu, kita sebagai orang yang ngomong rohis tapi malah melakukan atau malah mencontohkan hal-hal yang kurang baik ya, salah satunya adalah mencontek itu. Hingga kemudian saya sama Raka yang dulu masih kangsengannya lewat SMS gitu ya, itu komit untuk ya yuk coba berusaha kuat mungkin untuk sebisa mungkin tidak mencontek gitu ya. Dan betul saja, dari yang mulai awalnya mungkin katakanlah kalau mencontek itu gila-gilaan banget gitu ya, gila-gilaan banget, hingga dipaksa benar-benar dan berusaha betul-betul untuk tidak mencontek. Sampai akhirnya ketika hasil ulangan itu keluar, di kolom sebelah paling kanan setelah rata-rata mungkin ya, setelah rata-rata nilai itu saya sama Raka bikin kolom baru tuh. Jadi yang isinya adalah persentase kejujuran. Nah, mungkin di mapel A itu kejujurannya 90%, mungkin di mapel B 75%, mungkin di mapel C 100%. Tapi apa dari situ ternyata kalau nggak kita mulai, kalau nggak kita benar-benar begini ya, jadi saya selalu yakin setiap orang itu akan menemukan turning point-nya untuk bisa menjadi lebih dekat kepada Allah gitu ya, apapun itu dan bagaimanapun kondisi orangnya gitu ya. Karena kan Rasulullah SAW sendiri pernah mengabarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan tampang kita dan juga harta kita,
yang duru ila a'malikum gitu ya. Tapi Allah memperhatikan amal perbuatan kita gitu ya. Nah, selaras dengan hal itu, bahwasanya dari mulai kelas 11 hingga sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak mencontek lagi gitu ya. Nah, mungkin dari kalian silakan nih. Kalau saya melarang kalian, mungkin kalian akan tanya, loh Pak Aziz dulu kan seperti itu gitu ya. Jadi saya cuma mengapresiasi bagi yang sama sekali belum pernah, kalian sungguh hebat, kalian teruskan sebisa mungkin. Dan bagi yang udah pernah, silakan kalian pikir-pikir kembali. Karena kadang keberkahan nilai itu benar-benar terasa gitu ya. Bagaimanapun nilai yang kita dapat gitu ya. Dan kemudian di pembahasan yang selanjutnya gitu ya, taat aturan itu kadang entah di jalan. Nah, ini di jalan nih yang sering mungkin banyak di antara kita juga banyak yang masih melanggar gitu ya. Entah dari mulai SIM, entah mulai dari rambu-rambu belok kiri ikuti lampu apil, padahal lampu apilnya baru merah, kita malah langsung belok kiri. Atau malah ketika garis marka di tengah jalan tuh bersambung atau tanpa putus-putus, itu kan artinya kita tidak boleh melewati garis tengah. Tapi kadang kita juga malah teledor atau mungkin kita sengaja untuk melewati itu gitu ya. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan di selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman gitu ya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan telah kami turunkan Al-Quran ini kepadamu dengan membawa kebenaran gitu ya, membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya. Apa-apa yang ada di sebelumnya? Zabur, Injil, Taurat gitu ya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan gitu ya, yaitu Al-Quran. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kalau Al-Quran itu telah datang sebagaimana di surat Al-Baqarah tuh, dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam Al-Quran ini benar-benar tidak ada keraguan padanya gitu ya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan. Umatnya Nabi Isa diberikan Injil, umatnya Nabi Musa diberikan Taurat, umatnya Nabi Daud diberikan Zabur. Dan jalan yang terang masing-masing dari kitab itu gitu ya. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kita ini dijadikan satu umat gitu ya. Tapi Allah nggak menghendaki demikian. Allah menjadikan kita beberapa umat berbeda-beda gitu ya. Ada mungkin yang putih, ada yang hitam, ada yang mungkin sawo matang, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, dan lain sebagainya. Supaya apa? Allah cuma ingin menguji kita terhadap hal-hal yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Kemudian Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan hanya kepada Allah kita kembali, lalu diberitahukan kepada kita gitu ya, apa yang telah kita perselisihkan. Nah, dari surat Al-Maidah ayat 48 ini kita jadi semakin mantap nih. Kalau kita ngelihat peluang untuk berbuat baik apapun itu gitu ya, kita coba tangkap peluang itu gitu ya. Dan karena kita diminta untuk berfastabiqul khairat, berarti kita juga jangan sampai
merasa berbangga diri, merasa sombong diri atas amal-amal yang sudah kita lakukan. Contoh semisal gini, kita menyombongkan sholat kita pada orang yang hanya menyeberangkan ibu-ibu yang kesulitan menyeberang jalan di pasar. Atau mungkin kita menyombongkan puasa kita pada orang yang dengan sukarela, dengan ikhlas sekali memungut sampah kecil, kemudian ditaruh di tempat sampah. Nah, karena kita tidak tahu ya, ridhonya Allah itu turun kepada kita ketika kita melakukan amal perbuatan apa. Kita kan juga nggak tahu gitu ya. Boleh jadi yang justru menjadikan kita memperoleh ridha Allah adalah amal-amal yang kelihatannya sepele gitu ya. Walaupun demikian, tetap kita tidak boleh mengesampingkan sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, karena itu ibadah-ibadah yang utama di dalam Islam, begitu ya. Nah, di akhir yang saya ingin kita sama-sama juga belajar, gitu ya. Saya belajar, kalian juga belajar, adalah bahwasanya kita sebisa mungkin kalau ada peluang baik, apapun itu, sekecil apapun itu peluangnya, kita berusaha untuk menangkapnya. Kalau kita tidak mampu, bagaimana Pak? Sekedar niatkan saja, insya Allah kita sudah dinilai satu pahala, gitu ya. Apalagi kita melakukan, tentu saja akan begitu, gitu ya. Nah, ya mungkin sedikit itu saja yang mungkin bisa kita sama-sama belajar pada hari ini. Apapun hobi kalian silakan tekuni, karena sekarang hobi itu sangat bermanfaat sekali. Yang penting adalah yang menjadi catatan, jangan sampai hobi-hobi kita itu melalaikan kita dari mengingat Allah, melalaikan diri dari bersolawat, melalaikan diri dari ngaji, dan lain sebagainya, melalaikan diri dari sholat. Entah itu menulis, entah itu baca buku, baca novel, entah itu main game, bermusik, entah itu jogging, entah itu berolahraga, futsal, badminton, dan lain sebagainya. Kalian tekuni hobi-hobi itu. Boleh jadi hobi-hobi itu menjadi kompetensi yang kalian bisa profesional ke depannya, gitu ya. Jangan lupa untuk terus baca buku apapun itu, karena saya selalu memiliki keyakinan setiap penulis selalu memiliki pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Entah itu komik, entah itu di koran, entah itu di buku, entah itu di kayak kayak majalah-majalah dan lain sebagainya. Saya selalu yakin ada pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Dan saya selalu memiliki harapan dan juga angan-angan bahwasanya semoga dengan membaca, kita rajin membaca yang seperti itu, mungkin katakanlah komik, buku, novel, dan lain sebagainya, kegemaran kita membaca itu juga tertularkan pada buku-buku non-fiksi atau buku-buku pengetahuan, terlebih lagi buku-buku ataupun kitab Al-Quran ataupun buku-buku hadis, gitu ya. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf. Tetap jaga kesehatan di rumah. Salam untuk kedua orang tua. Dari saya cukup sekian. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Stay tune.